wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala KPP Pratama Manokwari, yang kami hormati Kepala KPPN Manokwari, yang kami hormati Kepala Bidang PPA 1 maupun PPA 2 Kanwil DJPB Provinsi Papua Barat, dan rekan-rekan semuanya termasuk rekan media yang hadir di ruangan ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hari ini kita bisa berkumpul secara bersama-sama dalam rangka mengikuti konferensi pers Kitong Po APBN. Mungkin dapat kami sampaikan salam dari Pak Kanwil yang mungkin biasanya kalau APBN konferensi pers sebelumnya bersama beliau, hari ini beliau tidak bisa hadir karena ada satu dan lain hal yang tidak bisa ditinggalkan. Izinkan kami nanti mewakili untuk konferensi pers Kitong Po APBN untuk realisasi sampai dengan 31 Maret 2026, dan tentunya ini momen yang spesial karena memang biasanya kita lakukan pada saat begitu periode berkenaan berakhir kemudian kita melakukan konferensi pers, namun karena satu dan lain hal untuk realisasi APBN sampai dengan 31 Maret 2026 baru bisa kita laksanakan hari ini. Semoga nanti apa yang kami paparkan terkait dengan kinerja APBN itu nanti bisa menambah kepercayaan diri kita. Karena seperti kita tahu APBN bukan sekedar angka-angka, deretan angka-angka, namun di balik itu tentunya tercermin angka pendapatan yang dikumpulkan, baik itu dari sisi perpajakan, kemudian PNBP, hibah, itu ya, termasuk untuk belanja yang terus kita genjot, baik itu dari sisi fiskal di kalangan pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah, yang harapannya APBN ini nanti bisa membawa kita khususnya untuk masyarakat Papua Barat maupun Papua Barat Daya yang menuju cita-cita kemerdekaan, yaitu dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat dan tentu saja bagi masyarakat di lingkungan kita. Next, mungkin kami langsung saja paparkan terkait dengan kinerja APBN. Yang pertama adalah terkait dengan kinerja fiskal kita. Mungkin Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian kemarin sudah mendengarkan presentasi ataupun preskon dari Bapak Menteri Keuangan yang membawa kabar gembira karena kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi di triwulan 1 year on year itu sebesar 5,61%. Tentu ini angka yang cukup membuat kita semakin percaya diri untuk menatap periode-periode tersisa di 2026, karena memang seperti kita ketahui target tersebut sudah di atas target APBN, yaitu sebesar 5,4%. Dan lebih wonderful lagi karena memang kalau kita bandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di negara-negara sekitar kita yang rata-rata hanya di bawah 5% gitu ya, dan di saat perekonomian global yang cukup challenging kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 5,61%. Nah, khusus untuk pertumbuhan ekonomi di regional Maluku maupun Papua, terutama untuk yang Papua, ini kita di Papua Barat menempati peringkat kedua ya, karena memang untuk yang tertinggi ada di Provinsi Papua sebesar 4,96%. Sedangkan kalau untuk Papua Barat itu sebesar 4,64% year on year, sedangkan untuk Papua Barat Daya itu sebesar 4,16% year on year. Kalau dari sisi komponen produksi, kalau kita bedah data secara lebih detail, ya, di wilayah Papua Barat ini pertumbuhan ekonomi memang secara persentase memang masih didominasi oleh industri pengolahan maupun industri pertambangan dan penggalian. Nah, namun demikian dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya,
secara growth ya, secara growth itu administrasi pemerintahan ya itu sudah cukup bagus, yaitu sebesar 4,59% ya. Karena memang di triwulan 1 tentu saja ada beberapa belanja-belanja yang dilakukan oleh pemerintah dan kami komit di Papua Barat maupun Papua Barat Daya untuk terus mengenjot belanja-belanja yang berasal dari konsumsi pemerintah. Sedangkan kalau dari sisi pengeluaran ya, secara distribusi memang masih terbesar berupa ekspor barang dan jasa, tetapi dari sisi konsumsi rumah tangga dan lebih-lebih lagi untuk yang konsumsi pemerintah itu juga memberikan angka growth yang cukup memberikan. Karena untuk konsumsi pemerintah sekali lagi karena kemarin di triwulan 1 kita kemarin ada pembayaran THR ya, kemarin kita baru saja menjalani hari raya dan ada pembayaran belanja pegawai yang cukup masif di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, ini cukup memberikan dampak yang signifikan terhadap kontribusi pertumbuhan ekonomi di wilayah Papua Barat. Nah, begitu juga untuk yang di Papua Barat Daya, rekan-rekan wartawan sekalian gitu ya. Secara komponen produksi juga hampir mirip, tetapi memang lebih merata dibanding Papua Barat. Untuk Papua Barat Daya, secara distribusi komponen produksi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi itu ada industri pengolahan, kemudian perdagangan, kemudian konstruksi, pertanian, dan administrasi pemerintahan. Sekali lagi untuk yang Papua Barat Daya ini secara kue perekonomian atau secara proporsi lebih smooth gitu ya dibanding memang untuk yang Papua Barat yang terkonsentrasi di industri pengolahan. Tetapi memang ada kemiripan yang hampir sama untuk kontribusi fiskal yang berasal dari belanja pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, baik itu di Papua Barat maupun Papua Barat Daya, yang ada sumbangsih sebesar 22,18% secara growth-nya. Jadi ini cukup tinggi ya. Kalau tadi di Papua Barat tadi sebesar 19,83%, tetapi kalau di Papua Barat Daya sebesar 22%. Oke, next. Yang berikutnya untuk yang indikator ekonomi dan kesejahteraan dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Secara pertumbuhan ekonomi tadi sudah kami sampaikan secara nasional 5,61, sedangkan kalau untuk di Papua Barat sebesar 4,64, kalau di Papua Barat Daya ini sedikit lebih di bawah, itu sebesar 4,16%. Untuk inflasi di provinsi kita maupun provinsi Barat Daya, Papua Barat Daya itu memang masih lebih tinggi dibanding capaian secara nasional, tetapi sebenarnya ini relatif sudah turun dibanding dengan periode sebelumnya. Ya. Harapannya nanti ketika harga-harga barang yang ada di pasaran itu nanti bisa terjangkau, secara supply juga nanti bisa terjaga, harapannya nanti stabilitas harga bisa terus menekan angka inflasi yang ada di daerah kita. Kemudian yang berikutnya mungkin kami lari dulu ke kemiskinan. Jadi kalau untuk kemiskinan memang agak cukup tinggi dibandingkan dengan capaian kemiskinan, tingkat kemiskinan yang ada di nasional. Karena kalau untuk di tingkat nasional itu capaian di 2025 itu sebesar 8,25%, sedangkan kalau untuk di Papua Barat itu sebesar 19,88%, sedangkan kalau di Papua Barat Daya itu sebesar 17,5%. Namun demikian dapat kami sampaikan, meskipun secara capaian masih lebih tinggi dibanding angka nasional, kalau dibandingkan dengan target kemiskinan yang ada di regional Papua, di RIPPP gitu ya, Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua, itu masih lebih rendah atau sedikit lebih tinggi kalau untuk Papua Barat. Kalau untuk yang Papua Barat Daya memang sudah
di bawah dari target kemiskinan yang ada di RI PPP. Nah, mungkin terkait dengan nilai tukar, ya baik itu nilai tukar petani maupun nilai tukar nelayan, ya ini sama-sama kita masih berada di bawah angka nasional. Kalau untuk nilai tukar petani itu sudah cukup bagus di tingkat nasional, itu sebesar 125,35, tetapi memang di provinsi kita masih tipis-tipis di atas 100. Ini menandakan bahwa ketika nilai tukar petani itu di atas 100, maka sebenarnya masih ada spare pendapatan yang bisa digunakan konsumsi oleh masyarakat kita yang sebagai petani. Sedangkan kalau untuk nilai tukar nelayan, ini ada angka yang di bawah 100 untuk yang Provinsi Papua Barat Daya mengalami defisit, sehingga ini diharapkan nanti ada upaya agar nanti kawan-kawan kita sebagai nelayan di wilayah pesisir nanti bisa ditopang untuk menjaga daya beli agar nanti tidak tergerus daya belinya. Next. Ini untuk indikator ekonomi dan kesejahteraan yang terkait dengan IPM maupun TPT. Secara umum capaian untuk Papua Barat maupun Papua Barat Daya telah melampaui target di dalam dokumen RI PPP, dan ini tentu saja menunjukkan tren yang positif karena kita nanti akan berpindah dari kategori sedang ke kategori tinggi. Kemudian untuk neraca perdagangan, nah secara kumulatif memang sebenarnya kita masih surplus, ya, tetapi memang surplus kita agak terkontraksi sebesar 19,1% dibanding periode sebelumnya, ya. Jadi kalau di Maret 2025 kita angkanya cukup bagus, surplusnya di 88,5 juta US dollar, sekarang turun ke 716,4 US dollar. Tentu ini karena ada gejolak yang sedikit banyak mempengaruhi kinerja dari ekspor kita dari sisi di wilayah Papua Barat maupun Papua Barat Daya. Next. Kemudian kami lanjut ke perkembangan fiskal nasional untuk yang sudah kita capai sampai dengan 31 Maret 2026. Next. Ini secara umum capaian-capaian dari berbagai asumsi dasar ekonomi makro kita, ya. Secara umum semuanya menunjukkan kinerja yang makin positif, ya, karena kalau kita lihat seperti misalnya pertumbuhan ekonomi, tadi sudah kami sampaikan pemerintah terus mengenjot belanja-belanja untuk yang sektor-sektor produktif, dan terbukti juga secara capaian kita bisa di atas target yang ada di APBN. Kemudian untuk inflasi juga di bawah target, kita mampu tekan di bawah target yang kita targetkan 2,5, kemudian tercapai 2,42. Nah mungkin yang agak sedikit meleset itu untuk yang nilai tukar, karena memang ini lebih dominan dipengaruhi oleh faktor geopolitik yang cukup dinamis gitu, ya. Bahkan ini sebagian besar mata uang atau nilai tukar di negara lain pun juga terdepresiasi terhadap US dollar. Nah ini di kondisi-kondisi akhir-akhir ini memang nilai tukar rupiah kita agak menurun dibandingkan dengan capaian-capaian di periode sebelumnya. Begitu juga untuk yield SBN juga menunjukkan kinerja yang positif karena kita mampu tekan di bawah target APBN. Kemudian untuk harga minyak, nah ini harga minyak sekali lagi ini karena lebih banyak faktor luar yang secara distribusi juga terganggu sehingga berakibat pada harga minyak yang semakin tinggi. Next. Ini untuk capaian kalau kita lihat postur di APBN sampai dengan 31 Maret, ya, dibandingkan dengan periode 2025 untuk capaian di 2026 penerimaan pajak itu ada pertumbuhan sebesar 14%. Tentu ini di triwulan 1 Bapak Ibu rekan-rekan sekalian ini kinerjanya sangat-sangat bagus sekali dibandingkan tahun lalu,
Karena kalau untuk tahun lalu di triwulan 1 pun kinerja perpajakan kita terkontraksi sebesar 14,5%, tetapi tahun ini bisa positif 14% gitu ya. Jadi mungkin selisihnya hampir 28,8%. Kemarin Pak Menteri menyampaikan ya meskipun secara teman-teman WP melaporkan dengan sistem yang baru ya Pak Vika ya Pak Vika Arianto dengan adanya Cortex, tetapi hal tersebut tidak membawa dampak yang cukup signifikan terhadap kesulitan teman-teman. Terbukti secara angka realisasi juga membawa growth yang malah cukup signifikan naik. Kemudian untuk belanja pun juga terjadi peningkatan yang sangat luar biasa karena di tahun lalu di periode yang sama kita terkontraksi sebesar 3,4%, tetapi di triwulan 1 2026 ini kita mampu tumbuh sebesar 47,7%. Tentu ini semakin banyaknya program-program prioritas dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, terutama pemerintah pusat, program-program prioritas dari Bapak Presiden yang kita genjot dari triwulan 1 membawa dampak pada tercapainya growth yang sangat tinggi, kenaikan yang sangat tinggi di triwulan 1 2026 ini. Nah, karena memang belanja negaranya yang memang kita genjot cukup banyak, cukup besar agar masyarakat di sektor real bisa semakin jalan perekonomian, memang membawa dampak pada keseimbangan primer yang mungkin agak negatif cukup besar, yaitu sebesar 537,7%. Next. Nah, berikutnya kami coba masuk ke perkembangan fiskal regional untuk yang Papua Barat. Next. Nah, angka ini menggambarkan kinerja APBN triwulan 1 2026 khusus untuk yang Papua Barat. Ya, nanti mungkin Kepala Kabid PA1, Kepala KPPN, kemudian nanti Kepala KPP dan Kabid PPA2 nanti akan menjelaskan secara lebih detail terkait dengan postur fiskal kita, APBN kita yang ada di Papua Barat. Tetapi secara umum bisa kami sampaikan pendapatan negara kita sudah mampu mencapai sebesar 15% dari target. Ya, memang secara dominan harus kita akui kinerja perpajakan tadi yang sudah kami sampaikan secara nasional membawa kinerja yang cukup bagus. Begitu juga ini juga yang terjadi di Papua Barat, kita ada pertumbuhan untuk penerimaan pajak sebesar 20,4% year on year. Untuk PNBP ini terkontraksi sebesar 9,7% ya. Jadi sebagian besar memang masih didominasi PNBP yang biasanya memang dalam bentuk layanan ya. Kalau PNBP lainnya itu biasanya bentuknya PNBP yang sifatnya layanan yang dilakukan oleh Satker yang kepada stakeholder. Kemudian untuk belanja negara ini sudah 23,4% dari pagu anggaran sebesar 5,43 triliun. Realisasi untuk belanja KL itu didominasi belanja pegawai sebesar 984,5 miliar. Ya, jadi dari belanja negara sebesar 5,43 triliun, sebagian besar memang dalam bentuk belanja gaji dan tunjangan. Ya, karena memang kemarin sekali lagi pada saat selain gaji bulanan yang dibayarkan kepada para pegawai, kemarin juga ada tunjangan hari raya yang dibayarkan kepada pegawai. Kemudian untuk TKD ini sudah ada capaian sebesar 23,8% dari pagu anggaran yang ini menunjukkan ada pertumbuhan sebesar 83,6%. Karena TKD ini membawa manfaat yang sangat besar bagi masyarakat yang ada di Papua Barat. Kami terus berkoordinasi dengan bapak-bapak, para pejabat yang ada di pemerintah daerah agar Bapak segera
melengkapi berbagai penyaluran maupun syarat-syarat pembayaran agar nanti bisa segera dicairkan. Next. Ini untuk kinerja penerimaan, nanti mungkin Pak kinerja penerimaan dan belanja negara nanti mungkin sekali lagi nanti akan dipaparkan lebih detail dari masing-masing PIC. Kami hanya melakukan highlight saja. Jadi untuk kinerja perpajakan ini 12,77% dari target, ya. Peningkatan penerimaan pajak dipengaruhi antara lain oleh peningkatan setoran BP instansi pemerintah. Jadi karena belanja APBN maupun belanja APBD yang notabene merupakan bagian dari aktivitas ekonomi yang tentu saja bagian dari yang dikenakan pajak. Nah, ini berkontribusi terhadap capaian penerimaan perpajakan. Kemudian untuk PNBP, tadi sudah kami sampaikan, PNBP sebagian besar didominasi dari PNBP layanan, yang untuk triwulan 1 ini didominasi oleh jasa pendidikan. Jadi beberapa satker kita seperti Unipa yang memberikan jasa layanan pendidikan kepada mahasiswa ini mampu memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap capaian PNBP di wilayah Papua Barat. Begitu juga untuk yang PNBP jasa pelabuhan maupun navigasi, ini juga mampu memberikan kontribusi sebesar 20,5 miliar. Kemudian untuk jasa kesehatan ini sebesar 22,9 miliar. Kemudian untuk belanja negara, nanti mungkin detailnya akan disampaikan oleh Kepala KPPN maupun Kabid PPA 1. Tapi secara umum memang belanja negaranya ini didominasi belanja-belanja yang sifatnya untuk mendukung fungsi pelayanan umum. Kalau fungsi pelayanan umum biasanya memang ada di ranah operasional satker gitu ya. Jadi bagaimana kemudian satker-satker di wilayah Papua Barat bisa menjalankan tusinya dengan baik yang didukung dengan penyediaan anggaran yang sudah mampu direalisasikan oleh satker-satker kita. Kemudian untuk TKD ini secara capaian sebesar 23,8% dari Pagu. Nah, ini memang ada beberapa yang masih proses di triwulan 1 karena untuk yang otsus tahap 1 di triwulan 1 kemarin masih proses pemenuhan syarat salur untuk Kabupaten Manokwari, Teluk Bintuni dan Tambro. Sedangkan untuk realisasi dak fisik ini masih menunggu juknis penyaluran yang nanti akan disampaikan teman-teman dari kantor pusat. Next saja. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya secara umum rekan-rekan sekalian terkait dengan kinerja perekonomian maupun kinerja fiskal kita, baik itu APBN maupun APBD. Selanjutnya kami mohon kepada Pak Kabid PPA 1 untuk menyampaikan membreakdown lebih detail terkait dengan belanja pemerintah yang tematik yang tentu saja nanti bisa berdampak terhadap real ke masyarakat. Kami persilakan Pak Ade. Terima kasih pimpinan. Kami akan coba menyampaikan secara tematik belanja pemerintah pusat untuk tahun ini memang masih difokuskan pada penguatan infrastruktur konektivitas antar wilayah, lalu peningkatan kualitas SDM dan ketahanan lingkungan ya dalam mendukung program prioritas pemerintah ya. Dari kalau kami coba untuk paparkan lebih jelas, memang secara umum ada 4 sektor yang memiliki secara tematik memiliki pagu terbesar, terutama di sektor infrastruktur. Pemerintah ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat betul-betul concern terhadap pembangunan infrastruktur yang ada di regional Papua Barat ya. Dari secara pagu ini terbesar, ada pagu untuk sektor infrastruktur itu sebesar 1,579 triliun,
di mana terbesarnya itu difokuskan untuk preservasi jalan, yaitu untuk pemeliharaan jalan, pencegahan, perawatan, dan perbaikan jalan yang ada di Papua ya, di Papua Barat, regional Papua Barat, ini termasuk di Provinsi Papua Barat Daya. Lalu sektor kedua ini memang untuk sektor pendidikan. Di sektor pendidikan, pemerintah untuk tematik Papua Barat, regional Papua Barat, pemerintah memfokuskan pagu di sektor pendidikan sebesar 233 miliar yang saat ini realisasinya sudah mencapai 41,71%. Kalau kita kembali lagi ke realisasi sampai dengan 31 Maret ini, untuk sektor infrastruktur sendiri realisasinya cukup baik, meningkat, naik dari yang sebelumnya itu realisasi untuk infrastruktur sendiri naik sebesar 14,86%, yaitu di angka 26,08 jika dibandingkan dengan periode 28 Februari sampai dengan 28 Februari. Begitupun untuk di sektor pendidikan yang meningkat sebesar 15,74% di angka 20,74% jika dibandingkan dengan Februari. Selanjutnya untuk tematik yang memang difokuskan oleh pemerintah di regional Papua Barat itu ada di sektor kesehatan, di mana pemerintah menganggarkan pagu sebesar 110,94 miliar yang saat ini capaian realisasinya sudah mencapai 27,73% atau sebesar 27,06%, yang kalau kita bandingkan dengan periode akhir Februari ini meningkat sebesar 15,74%. Lalu sektor selanjutnya yang menjadi perhatian pemerintah secara tematik adalah sektor mitigasi perubahan iklim, di mana sektor ini memang mendukung target pemerintah, capaian pemerintah di tahun 2030, di mana di tahun 2030 ini pemerintah mempunyai target untuk menurunkan emisi sebesar 43,2% di tahun 2030. Nah, ini menjadi salah satu sektor yang difokuskan juga tematik APBN untuk mendukung penurunan emisi, di mana di sektor mitigasi perubahan iklim ini pemerintah menganggarkan sebesar 89,67 miliar untuk tahun 2026 yang saat ini sudah terrealisasi sebesar 11,49 miliar. Ya, kalau kita bicara ini berdasarkan realisasi di bulan sebelumnya itu meningkat sebesar 7,5%. Secara anggaran tematik sendiri, dari 4 sektor ini pemerintah memang memfokuskan kepada pencapaian apa yang menjadi program prioritas nasional. Mungkin di selanjutnya kalau kita lihat ya di program prioritas nasional sendiri di regional Papua Barat, secara output hingga 31 Maret 2026 realisasi belanja pada kegiatan prioritas nasional sendiri telah mencapai 13,5% dari pagu neto ya. Pagu neto ini adalah pagu total dikurangi dari pagu yang masih diblokir. Nah, blokir ini biasanya banyak hal yang bisa menyebabkan blokir ini, ada juknis yang memang belum disusun atau ada hal-hal lain yang memang masih perlu dipenuhi oleh satuan kerja yang akan melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, ini secara output memang kita bisa melihat di tayangan bahwa yang terbesar adalah masih sama seperti tematik sebelumnya yang kami sampaikan. Ini memang rincian output yang paling tertinggi masih di preservasi jalan koridor logistik. Nah, ini dengan pagu 163 triliun ini, 163 miliar ini memang terrealisasi 19,79%, atau kalau kita mau bandingkan dengan capaian di periode sebelumnya, memang ini meningkat cukup tajam
terutama untuk preservasi jalan Trans Papua, Merauke dan Sorong ini. Untuk output yang kedua, ini cukup signifikan peningkatannya. Ini sebesar 20,39% dari yang sebelumnya. Ini yang sebelumnya di 20,39%, ini meningkat sebesar 9,82%. Lalu selanjutnya yang memang cukup tajam adalah peningkatan untuk angkutan ini, lanjutan pembangunan pelabuhan laut Kaimana. Ini memang pelabuhan ini cukup penting ya, karena berdasarkan apa yang kami lakukan monitoring kemarin terhadap proses pengiriman barang. Nah, ini memang di pelabuhan Kaimana ini seringkali dilakukan penundaan pengiriman ketika kapal-kapal itu belum mencapai tonase yang cukup gitu loh. Jadi angkutannya itu tidak akan jalan ketika barang yang dibawa ini masih agak sedikit kurang. Nah, ini memang kalau dibandingkan periode Februari akhir kemarin, ini meningkatnya cukup tajam. Ini meningkat di 16,33% dari yang sebelumnya 21,15%, ini meningkat ke angka 37,48%, atau secara angka realisasinya mencapai 18,7 miliar. Nah, ini dari rincian output ini memang pemerintah, terlihat sekali fokus pemerintah untuk pembangunan di regional Papua Barat ini memang fokus untuk pembangunan infrastruktur, karena memang seperti yang kita ketahui ya, ketika pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayahnya ini terbangun, ini akan meningkatkan ke sektor-sektor lainnya, terutama sektor ekonomi. Selanjutnya mungkin kami sampaikan realisasi belanja dan blokir ya. Nah, ini realisasi belanja pagu pemerintah pusat sendiri di regional Papua Barat ini ada sebesar 6.995 miliar atau 6,995 triliun, dengan blokir sebesar 164,78 miliar. Realisasi sendiri sebesar sampai dengan 31 Maret 6,83 miliar, 1,5 miliar, 1.578 miliar terrealisasi, dan ini meningkat dibandingkan periode sebelumnya sebesar 10,94. Di periode sebelumnya ini realisasinya sebesar 12,17%. Seperti yang disampaikan tadi oleh pimpinan bahwa ini peningkatan belanja di bulan Maret ini memang lebih banyak ditopang oleh belanja pegawai, terutama untuk belanja THR. Seperti kita ketahui memang di periode Maret kemarin menjelang Hari Raya memang ada belanja pegawai terutama untuk THR yang cukup besar. Nah, ini yang menunjang peningkatan realisasi belanja pegawainya ini, seperti itu. Lalu untuk blokirnya sendiri memang ada beberapa hal yang memang cukup, kalau kita lihat ya, ini blokirnya sendiri menurun jika dibandingkan periode sebelumnya. Blokir untuk periode ini sampai dengan periode ini untuk belanja modal yang masih terblokir itu memang hanya tinggal 77,1 miliar. Lalu untuk belanja barangnya sendiri ada sekitar 87,7 miliar. Nah, ini memang kalau kita pahami ya, memang ada beberapa hal terkait terutama di nilai pagu perjalanan dinas yang memang terblokir sebesar 26,02%. Ini sebenarnya menurun ya, karena sebelumnya di periode sebelumnya itu ada sekitar 28,26 miliar yang masih terblokir. Tapi di periode ini sudah menurun, jadi ada beberapa blokir perjalanan dinas yang sudah dibuka. Mungkin untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya mungkin nanti di bulan Juni ini kan akan ada festival paduan suara yang akan diselenggarakan didukung oleh Kementerian Agama, lalu dari Kementerian Agama. Nah, ini mungkin salah satu yang blokirnya sudah dibuka untuk kegiatan festival
paduan suara nanti di bulan Juni. Nah, ini salah satu yang memang akan mendukung mungkin dengan adanya festival ini perputaran uang yang ada di Manokwari ini terutama di Papua Barat akan meningkat. Nah, ini mungkin salah satu yang ditopang oleh pemerintah. Mungkin itu dari sektor dari belanja yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan kepada pimpinan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ade yang sudah menyampaikan realisasi belanja maupun blokir yang ada di wilayah Papua Barat. Selanjutnya kami persilahkan Pak Arya untuk menyampaikan materi terkait dengan kinerja penerimaan perpajakan di wilayah Papua Barat sampai dengan Maret 2026. Kami persilahkan Pak Arya. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada Pak Wahid selaku pimpinan pada kegiatan press conference di siang hari ini. Mohon izin Bapak Ibu peserta yang hadir dalam press conference di kegiatan Kitongpu APBN. Perkenalkan sebelumnya saya Vika Arianto selaku Kepala KPP Pertama Manokwari. Dalam kegiatan Kitongpu APBN seperti yang disampaikan oleh pimpinan rapat bahwa anggaran pendapatan belanja negara. Pendapatan yang diperoleh oleh negara adalah 3 unsur. Ada perpajakan, kemudian PNBP, penerimaan negara bukan pajak, dan dari hibah. Nah, perpajakan di sini didukung oleh 2 fungsi, yaitu pajak dan bea cukai. Nah, perlu diketahui bahwa penerimaan negara dari sisi perpajakan, artinya dari pajak dan bea cukai, itu menopang lebih dari 80% dari pendapatan yang diterima oleh struktur di APBN kita. Jadi fungsinya sangat vital dan belanjanya seperti tadi sudah dipaparkan, sebagian besar itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, subsidi, dan belanja kementerian lembaga yang lainnya. Nah, Bapak Ibu, di kesempatan pada siang hari ini, mohon izin KPP Pertama Manokwari membawahi 5 wilayah kabupaten, yaitu ada Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Pegunungan Arfak. Jadi jika kita menyampaikan kondisi terkait dengan Papua Barat dan Papua Barat Daya, untuk di sisi perpajakan ada klasifikasi yang sedikit berbeda, karena untuk Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kaimana, di mana ini adalah masuk dari bagian Provinsi Papua Barat, namun secara administrasi perpajakan, dia dikelola oleh KPP Pertama Sorong, di mana masuk di wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Nah, untuk kesempatan pada siang hari ini, saya nanti akan menyampaikan kondisi kinerja perpajakan dari sisi KPP Pertama Manokwari. Nah, seperti yang tampil di layar Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat dari sisi luas wilayah terbesar yang kami, sisi administrasi perpajakannya kami kelola adalah di Kabupaten Teluk Bintuni, yaitu sebesar 19.943 meter persegi. Namun dari sisi jumlah penduduk, kepadatan jumlah penduduk atau wajib pajaknya, itu mayoritas ada di Kabupaten Manokwari, di mana ada 205.212 jiwa. Nah, ini nantinya akan berpengaruh pada penggambaran di mana sektor-sektor perekonomian itu tumbuh dan bergerak, dan di mana sektor-sektor tersebut memacu penerimaan perpajakan yang ada di yang ada di Provinsi Papua Barat. Boleh dilanjut? Nah, dari 5 wilayah yang menjadi kewenangan di KPP Pertama Manokwari, kita coba petakan kontribusi penerimaan pajak dari setiap daerah tersebut. Nah, di sini bisa dilihat bahwa Kabupaten Manokwari memberikan kontribusi sebesar 82,06% dari total seluruh penerimaan yang dikelola oleh KPP Pertama Manokwari. Disusul oleh Kabupaten Teluk Bintuni sebesar 10,75%, kemudian Kabupaten Teluk Wondama 3,36%, disusul Kabupaten Manokwari Selatan 2,55%, dan Kabupaten Pegunungan Arfak sebesar 1,28%. Namun perlu kami sampaikan di sini bahwa penerimaan pajak yang dikelola oleh KPP Pertama Manokwari tidak atas seluruh wajib pajak yang menjalankan kegiatan usaha di Papua Barat. Di sistem perpajakan yang ada saat ini, untuk wajib pajak yang
mempunyai kantor pusat di seluar wilayah Provinsi Papua Barat, administrasi perpajakannya akan dikelola oleh kantor pelayanan pajak yang lokasi tempat domisili dari kantor pusat tersebut. Jadi tidak secara real menggambarkan kegiatan ekonomi atau sumbangsi perpajakan dari wilayah Provinsi Papua Barat, karena wajib pajak yang dikelola oleh KPP Pertama Manokwari hanya khusus wajib pajak yang memang kantor pusatnya terdaftar atau beralamat di Provinsi Papua Barat, lebih khusus di 5 kabupaten yang menjadi wilayah kerja KPP Pertama Manokwari. Mungkin dilanjutkan. Nah, ini Bapak Ibu gambaran kinerja penerimaan pajak untuk KPP Pertama Manokwari triwulan 1 sampai dengan bulan Maret 2026. Bisa kita lihat posisi di grafik, jika dibandingkan antara penerimaan atau kinerja perpajakan tahun 2025 dan 2026, seluruh bulan mulai dari Januari, Februari, dan Maret, capaian di tahun 2026 secara konsisten tumbuh positif dibanding kinerja penerimaan di 2025. Secara total agregat triwulan 1, KPP Pertama Manokwari mencapai target 13,1% atau sebesar 133,5 miliar. Dan itu secara total triwulan 1 penerimaan pajak yang dikelola oleh KPP Pertama Manokwari tumbuh sebesar 79,35% dibanding periode yang sama di tahun 2025. Ini cukup memberikan optimisme yang sangat baik, artinya kegiatan ekonomi yang berdampak pada penerimaan pajak di wilayah kerja KPP Pertama Manokwari cukup berhasil di triwulan 1 2026 ini, dan semoga ke depan ini bisa kita jaga dari berbagai aspek sehingga penerimaan pajak akan terus tumbuh dan bisa finish sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh kantor pusat. Mungkin selanjutnya. Nah, perlu kami sampaikan, seringkali wajib pajak atau masyarakat cukup awam terkait dengan perpajakan. Nah, perlu kami sampaikan bahwa perpajakan itu pada dasarnya ada 2 klasifikasi. Ada pajak pusat dan ada pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang kami kelola oleh kantor pelayanan pajak di bawah naungan Kementerian Keuangan. Pajak daerah itu melakukan kewenangan dari masing-masing pemerintah daerah. Nah, untuk pajak pusat, klasifikasi utamanya adalah ada pajak penghasilan non-migas, ada pajak pertambahan nilai dan pajak pertambahan nilai atas barang mewah, PPN dan PPNBM, kemudian PBB khusus untuk sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan minerba dan migas, selain PBB atas perkotaan dan perdesaan. Kalau PBB perkotaan perdesaan dikelola oleh pemerintah daerah, serta yang terakhir adalah pajak lainnya. Nah, KPP Pertama Manokwari di tahun 2026 diberikan amanah untuk mengumpulkan penerimaan sebesar 1 triliun 20 miliar atau lebih tepatnya 1 triliun 19 miliar 55.802.000. Target tersebut didistribusikan untuk per masing-masing jenis kelas pajak, yaitu PPh non-migas sebesar 221,4 miliar, PPN dan PPNBM sebesar 411 miliar, PBB 5,6 miliar, dan pajak lainnya sebesar 308,8 miliar. Jika kita melihat distribusi dari per masing-masing tersebut, memang target terbesar itu ada pada PPN dan PPNBM dalam negeri sebesar 369,2 miliar, disusul PPh pasal 21 sebesar 108,8 miliar. Nah, ini PPN dan PPNBM ini, PPNBM dalam negeri merupakan salah satu pajak yang relate atau berhubungan langsung dengan kegiatan ekonomi, karena PPN dan PPNBM adalah pajak yang dikenakan atas aktivitas konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat. Sehingga jika kita melihat kinerja yang diberikan selama tahun 2026 ini, PPN dan PPNBM memberikan kontribusi sebesar 38,6% dari total penerimaan yang dikelola oleh KPP Pertama Manokwari, dan itu tumbuh sebesar 145% dibanding
setoran pajak PPN, PPNBM di periode yang sama tahun 2025. Artinya cukup memberikan optimisme. Kondisi perekonomian di Papua Barat sangat stabil karena dari pajak konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat tumbuh sangat signifikan. Selanjutnya untuk sektor PPH, kontributor terbesar kedua adalah di PPH pasal 21 atau pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak yang dipotong atau dipungut oleh pemberi kerja kepada karyawan. Nah, di sini memberikan kontribusi sebesar 22,98% di tahun 2026 dan sama halnya seperti PPN tadi, dari PPH pasal 21 penerimaannya tumbuh sebesar 53,8% dibanding kinerja yang sama di periode sebelumnya. Nah, ini jika kita bandingkan dengan periode sebelumnya, mungkin ada isu terkait pergeseran pembayaran atas THR. Nah, mungkin tahun sebelumnya untuk THR di tahun 2025 dibayarkan di bulan April, sedangkan untuk tahun 2026 pajak atas THR dibayarkan di bulan Maret, sehingga di sini kontribusi atau capaian dan pertumbuhan dari sektor PPH pasal 21 meningkat cukup signifikan. Nah, hampir di semua jenis pajak ini mengalami pertumbuhan positif. Nah, sedikit terkontraksi itu adalah di PPH pasal 25-29 orang pribadi. Tahun 2025 realisasinya sebesar 4,7 miliar, namun di 2026 baru terkumpul 1,8 miliar. Artinya terkontraksi hampir 61,43%. Ini adalah salah satu dampak dari adanya kebijakan relaksasi pelaporan SPT tahunan orang pribadi, karena tadi sempat disampaikan oleh pimpinan kegiatan pada siang hari ini, bahwa tahun 2026 adalah masa transisi pelaporan SPT tahunan baik oleh orang pribadi maupun badan yang sebelumnya masih menggunakan sistem yang lama, tahun ini wajib menggunakan sistem yang baru yaitu Cortex. Nah, sehingga ada relaksasi perpanjangan waktu batas jangka waktu pelaporan yang sebelumnya orang pribadi seharusnya jatuh tempo pada 31 Maret, namun karena ada penggunaan aplikasi atau sistem baru diberikan relaksasi hingga 30 April 2026. Nah, ini salah satu dampaknya menyebabkan setoran PPH pasal 25-29 orang pribadi terkontraksi, salah satunya karena adanya relaksasi pelaporan SPT dan pembayaran SPT untuk orang pribadi. Nah, jenis pajak lain yang terkontraksi adalah pajak lainnya. Nah, di 2025 setoran pajak dari pajak lainnya ini sebesar 8,6 miliar, namun di 2026 terkontraksi sekitar 3,6 miliar. Nah, ini salah satu penyebabnya adalah mulai beralihnya penggunaan meterai tempel. Jika di 2025 mayoritas masih menggunakan meterai tempel, di 2026 ini sudah banyak beralih ke meterai digital. Nah, sehingga ini sangat berpengaruh pada penggunaan meterai tempel yang dijual oleh teman-teman yang ada di kantor pos. Seperti itu. Mungkin bisa dilanjut di slide berikutnya. Nah, jika tadi kita menyampaikan terkait kinerja secara per jenis pajak, ini adalah kinerja per sektor kegiatan lapangan usaha yang ada di KP Pertama Manokwari. Jika dilihat di layar, ada perbedaan yang cukup signifikan kontribusi yang diberikan dari sektor administrasi pemerintahan dan industri pengolahan. Di tahun 2025, administrasi pemerintahan, sektor administrasi pemerintahan itu berkontribusi sebesar 72,88% dari total penerimaan yang dikelola oleh KPP Pertama Manokwari atau senilai 58,7 miliar. Di 2026 secara rupiah tumbuh menjadi 73,9 miliar. Nah, namun secara persentase kontribusi dia turun 55,4%. Dan sektor yang tumbuh di 2026 adalah industri pengolahan. Kontribusinya bisa hingga 25,7%. Atau secara rupiah 34,3 miliar.
Hal ini salah satu bukti bahwa industri pengolahan yang ada di KPP Pratama Manokwari, di wilayah kerja KPP Pratama Manokwari, sudah mulai bergeliat, memberikan dampak ekonomi dan sisi perpajakan, dan harapannya KPP Pratama Manokwari tidak lagi menjadi KPP yang bertumpu pada penerimaan dari instansi pemerintah. Gitu. Jadi benar-benar ada keseimbangan di sini antara belanja yang dilakukan oleh pemerintah sama belanja secara yang dilakukan oleh swasta, memberikan kontribusi perpajakan yang kurang lebih seimbang. Nah, jika kita lihat kemudian secara kegiatan lapangan usaha per sektor, hampir semua sektor ini tumbuh positif dibanding apa yang tercapai di tahun 2025. Jadi ini yang memberikan salah satu optimisme kami sekali lagi bahwa perekonomian yang ada di Provinsi Papua Barat dan juga khususnya 5 kabupaten yang ada di wilayah kerja KPP Pratama Manokwari bisa tetap eksis, stabil, dan juga tercermin dari penerimaan pajak yang sudah tercapai di triwulan 1 tahun 2026. Nah, ada beberapa aspek potensial juga yang tadi disampaikan oleh pembicara-pembicara sebelumnya, bahwa kita masih punya cukup banyak kegiatan pembangunan infrastruktur yang nantinya juga ada korelasinya dengan penerimaan pajak, dan juga adanya kegiatan Pesparawi nasional, tingkat nasional yang akan dilaksanakan di bulan Juni tahun 2026. Ini tentunya cukup bisa menggerakkan roda perekonomian yang ada di Kota Manokwari, Kabupaten Manokwari pada khususnya, sehingga juga harapannya akan menimbulkan efek domino kepada penerimaan pajak yang akan diterima oleh KPP Pratama Manokwari. Nah, selain itu dari total 1 triliun 20 miliar yang sudah diamanahkan kepada KPP Pratama Manokwari, di triwulan 1 2026 tadi sudah saya sampaikan bahwa kita tercapai 13,1% atau 135 miliar. Jika kita bicara pembagian secara alami, seharusnya mungkin Bapak Ibu akan melihat, loh, kalau triwulan 1 seharusnya sudah minimal 25%. Namun struktur penerimaan yang ada di KPP Pratama Manokwari sedikit berbeda, karena memang tadi sudah saya sampaikan 50% untuk di tahun 2026 itu penerimaan pajak ditopang oleh pajak yang bersumber dari kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Nah, sehingga ini yang perlu kita kawal nantinya, kegiatan belanja pemerintah memang biasanya cukup aktif terjadi di semester 2 atau triwulan 3 dan 4. Nah, ini yang akan kami terus kawal sehingga memang penerimaan di KPP Pratama Manokwari tidak secara stabil per bulan secara tiap triwulan 25%, tetapi mengikuti ritme dari struktur penerimaan yang ada di KPP Pratama Manokwari. Kalau dalam hal ini karena memang 50% lebih dari instansi pemerintah, ya kita ngikut bagaimana instansi pemerintah melakukan penyerapan, melakukan penyerapan belanja atas anggarannya, dan di mana di situ ada aspek-aspek perpajakan yang menempel atas setiap kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Oke, next. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari sisi kinerja penerimaan pajak, khususnya di wilayah kerja KPP Pratama Manokwari. Nah, di kesempatan kali ini saya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu wajib pajak, seluruh wajib pajak yang belum berhasil untuk melaporkan SPT tahunannya, baik itu orang pribadi ataupun badan, silahkan Bapak Ibu dapat menghubungi kami di KPP Pratama Manokwari, akan kami dampingi sampai berhasil, sampai Bapak Ibu bisa menuntaskan kewajibannya untuk melaporkan SPT tahunan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arya yang sudah menyampaikan paparan terkait dengan kinerja perpajakan yang menunjukkan kinerja yang sangat baik di wilayah Manokwari. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak
Kepala Bidang PPA 2 untuk menyampaikan kinerja penyaluran TKD maupun kredit program yang ada di regional Papua Barat. Kami persilakan Pak Guntur. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan. Mohon izin melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan paparan terkait dengan penyaluran TKD maupun perkembangan kredit usaha rakyat dan ultra mikro. Untuk penyaluran transfer ke daerah ini merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di Provinsi Papua Barat maupun Papua Barat Daya. Dapat kami sampaikan bahwa untuk Provinsi Papua Barat dari pagu sekitar 10,11 triliun sampai dengan 31 Maret sudah terrealisasi sebesar 2,22 triliun atau sekitar 21,92% dari pagu. Kemudian dapat kami sampaikan juga terkait dengan persentase penyaluran tertinggi ini berada pada Kabupaten Kaimana sebesar 24,47%, sedangkan untuk Pemda dengan nominal penyaluran tertinggi ini pada Provinsi Papua Barat, pemerintah Provinsi Papua Barat sebesar 863,71 miliar. Kalau kita lihat untuk masing-masing per dana transfer, dapat kami sampaikan bahwa untuk persentase realisasi tertinggi untuk dana alokasi umum ini pada Kabupaten Fakfak, kemudian untuk dana alokasi khusus, dana bagi hasil ini pada pemerintah Provinsi Papua Barat, kemudian untuk DAK non fisik ini pada pemerintah Kabupaten Manokwari, sedangkan untuk dana desa ini juga Kabupaten Manokwari, kemudian untuk dana otsus sama semua karena memang di tahap 1 itu sebesar 30% penyalurannya. Tapi khusus untuk dana otsus dapat kami sampaikan kondisi di 30 sampai dengan 31 Maret ini terdapat 2 kabupaten yang belum salur, yaitu Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Teluk Bintuni. Namun demikian, di kedua kabupaten tersebut memang masih dalam proses pemenuhan dokumen untuk penyaluran tahap pertama. Dapat kami sampaikan juga terkait dengan DAK fisik, sampai dengan 31 Maret memang belum ada realisasi. Hal ini tadi sudah disampaikan oleh pimpinan bahwa memang masih dalam tahap proses adanya regulasi petunjuk teknis dari kantor pusat di Jakarta. Untuk selanjutnya terkait penyaluran transfer ke daerah di Provinsi Papua Barat Daya, dapat kami sampaikan bahwa untuk transfer ke daerah di Provinsi Papua Barat Daya ini teralokasi sebesar 6,08 triliun. Kemudian untuk penyalurannya ini sudah terrealisasi sebesar 1,49 triliun atau sekitar 24,51% dari alokasi pagu. Adapun per masing-masing transfer untuk DAU ini realisasi penyerapan tertinggi ini pada pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, kemudian sebesar 32,78%. Kemudian untuk dana bagi hasil ini pada pemerintah Kabupaten Tambrau ini sebesar 23,07%.
Kemudian untuk dak non fisik ini pada pemerintah Kabupaten Tambrau juga ini sebesar 24,82%. Kemudian untuk dana dak fisik kondisinya sama seperti di wilayah Provinsi Papua Barat, memang masih menunggu petunjuk teknis terkait dengan penyaluran dak fisik. Kemudian untuk dana desa juga untuk saat ini masih dalam proses pemenuhan dokumen penyaluran, sedangkan untuk dana otsus seluruh pemerintah baik provinsi maupun kabupaten sudah salur tahap pertama, kecuali untuk Kabupaten Tambrau yang memang masih dalam proses pemenuhan dokumen syarat salur. Kemudian untuk terkait dengan penyaluran KUR, dapat kami sampaikan juga bahwa untuk penyaluran KUR sampai dengan bulan Maret tahun 2026 ini sebesar 176,19 miliar. Ini kepada 2.809 debitur. Kemudian untuk penyaluran terbesar terkonsentrasi di Kota Sorong ini sebesar 51,09 miliar atau 28,99% dari total penyaluran kepada sekitar 778 debitur. Kalau dilihat dari sektornya, memang yang mendominasi adalah sektor perdagangan besar dan eceran ini dengan nilai sebesar 93,67 miliar atau sekitar 53,16% dari keseluruhan penyaluran. Kemudian dari UMI sendiri terkait dengan penyaluran UMI ini sampai dengan bulan Maret 2026 ini sebesar 2,88 miliar kepada 405 debitur. Kemudian untuk penyaluran terbesar di Kabupaten Sorong ini sebesar 35,98%, dan juga dominasi perdagangan besar dan eceran ini sama seperti kondisi di KUR, bahkan mencapai 96,30% dari total penyaluran. Nah ini memang kalau kita lihat baik itu dari KUR maupun UMI itu ya, kota kabupaten yang cukup mendominasi untuk penyaluran ini berada di kebetulan di ibu kota provinsi masing-masing gitu ya, di Kota Sorong untuk Provinsi Papua Barat Daya dan di Kabupaten Manokwari untuk Provinsi Papua Barat. Nah ini sebenarnya cukup menggambarkan gitu ya bagaimana perekonomian di wilayah Papua Barat maupun Papua Barat Daya ini masih didominasi oleh pelaku usaha di wilayah perkotaan gitu ya. Ya hal-hal yang menyebabkan bisa jadi terkait dengan terutama adanya peluang usaha, kemudian juga akses informasi ataupun akses terhadap kredit usaha maupun pembiayaan yang lainnya. Kemudian dapat kami sampaikan kembali terkait dengan sektor penyaluran KUR terbesar ini tadi terkait dengan perdagangan besar dan eceran, kemudian juga pertanian dan perburuan dan kehutanan, dan juga terkait dengan jasa kemasyarakatan. Mungkin itu dari kami yang dapat kami sampaikan, Bapak Pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guntur yang sudah menyampaikan kinerja terkait dengan TKD maupun penyaluran KUR yang ada di wilayah
Provinsi Papua Barat maupun Papua Barat Daya. Kami berharap nanti khususnya terkait dengan penyaluran TKD, Bapak dan Ibu sekalian, untuk beberapa Pemda yang belum melengkapi syarat salur, nanti bisa segera melengkapi. Kemudian untuk beberapa yang sifatnya itu masih menunggu juknis, nanti kita tunggu, kita pantau secara bersama-sama, tapi prinsipnya kami di Kanwil siap membantu dan berkoordinasi dengan Bapak Ibu sekalian untuk percepatan realisasi ini. Selanjutnya kami persilahkan yang berikutnya kepada Kepala KPPN Manokwari, kepada Pak Arif, kami persilahkan untuk menyampaikan secara umum belanja maupun penyaluran TKD yang ada di wilayah Manokwari Raya. Kami persilahkan Pak. Baik, terima kasih Pak Pimpinan. Kali ini kami dari KPPN Manokwari akan menyampaikan mengenai profil belanja, baik itu belanja pemerintah pusat maupun belanja pemerintah transfer ke daerah untuk wilayah kerja KPPN Manokwari. Ini dapat kami sampaikan, ini konteks yang wilayah kerja KPPN Manokwari meliputi 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, dan Pegunungan Arfak, serta 1 provinsi, yaitu Provinsi Papua Barat, dan 199 satuan kerja, yang ini tersebar di 41 kementerian. Dari total dana yang kami kelola di KPPN Manokwari sebesar 11,9 triliun, 3,94 triliun ini adalah pagu yang teralokasi untuk satuan kerja instansi vertikal. Sementara untuk pagu untuk transfer ke daerah ini tercatat sebesar 8 triliun. Untuk masing-masing alokasi, masing-masing pagu, yang pertama untuk pagu untuk instansi vertikal, yang pertama untuk belanja pegawai sekitar 1,74 triliun, untuk belanja barang 1,4 triliun, belanja modal 0,73 triliun, dan belanja lainnya sebesar 17,8 miliar. Untuk TKD, ini pagu untuk dana bagi hasil sekitar 3,95 triliun, untuk dana alokasi umum 2,34 triliun, DAK fisik 66,01 miliar, Otsus 0,92 triliun, DAK non fisik 470,95 miliar, dan dana desa 244,62 miliar. Nah, ini dari yang kedua, ini kami sampaikan mengenai realisasi dari 2 kelompok besar belanja tadi, baik belanja transfer ke daerah maupun belanja pemerintah pusat. Dengan total realisasi kedua belanja tersebut 2,71 triliun atau 22,7% dari pagu. Angka ini tercatat peningkatan 72,9% year on year dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2025, dan meningkat 152,9% month to month dari bulan Februari. Kita breakdown kembali untuk belanja pemerintah pusat, realisasinya tercatat 840,25 miliar atau 21,3%. Angka ini meningkat 50,1% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Ini tercatat belanja pegawai terrealisasi 30,7%, belanja barang 13,3%, belanja modal 14,7%, dan belanja lainnya 19,3%. Untuk belanja ke transfer daerah, ini tercatat tersalur 1,87%. Ini atau 23,4% dari pagu yang teralokasikan 8 triliun. Angka ini mengalami peningkatan signifikan 85,5% dibandingkan periode triwulan 1 tahun 2025. Next. Kalau kita lihat lebih dalam lagi mengenai rincian belanja per masing-masing jenis belanja. Untuk belanja pegawai pemerintah pusat, ini kami sampaikan tadi 30,7% mengalami naik dibandingkan periode yang sama 31,2%. Untuk belanja barang terrealisasi 13,3%, ini mengalami kenaikan 44,8%. Untuk belanja modal realisasi 14,7%, ini menaik signifikan
dibandingkan periode yang sama tahun lalu 490,7%. Sedangkan untuk belanja lain-lain yang terrealisasi 19,3%, ini juga naik yang sangat signifikan. Untuk dari sisi belanja transfer ke daerah, untuk DBH, dana bahagia hasil, ini terrealisasi 22,7%, ini peningkatannya sekitar 335,6% dibandingkan tahun lalu. DAU, ini terrealisasi 27,3%, ini sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan 1 2025, menurun 4,5%. Sementara Otsus ini 22,8%, ini juga mengalami kenaikan. Sedangkan untuk DAK non fisik dengan realisasi 26%, ini mengalami kenaikan 41,1%, serta dana desa ini masih terjadi penurunan karena baru terrealisasi sekitar 0,7%. Ini adalah gambaran tadi secara grafik bisa kita lihat sebagian besar dana transfer ke daerah maupun belanja KL ini mengalami kenaikan. Hanya kenaikan dalam konteks ini adalah dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2025. Hanya beberapa komponen diantaranya DAU, dana alokasi umum, dan dana desa yang mengalami sedikit penurunan penyaluran. Untuk kinerja, kalau kita lihat kinerja instansi vertikal pemerintah pusat, ini kami mencoba mengklaster kita kementerian-kementerian dengan pagu terbesar. Ada 10 kementerian yang lingkup kerja KPPN Manokwari, yang ini mereka mengampu sekitar 86% dari seluruh pagu yang kami kelola di KPPN Manokwari. Yaitu sementara KL yang lain ini hanya sekitar 14%. Kementerian-kementerian tersebut terdiri dari Kementerian PU, Kemenhan, Polri, Kemenak, Kemendikti Saintek, Kemenhub, Kemenhud, Kemen PKP, Mahkamah Agung, dan Kemen IMIPAS. Dan ini 10 KL yang kinerjanya menentukan kinerja seluruh satker di wilayah kerja KPPN Manokwari. Dari sisi belanja transfer ke daerah, kalau kita lihat masing-masing komponen, ini pergerakannya seperti apa. Ini untuk dana bagi hasil, dana bagi hasil menunjukkan realisasi yang cukup bagus, terutama untuk SDA minyak bumi, gas bumi, dan pertambangan umum, serta SDA kehutanan. Namun ada yang belum kurang masih perform, yaitu bagi hasil untuk pajak penghasilan perorangan dan bagi hasil PBB, karena masih di bawah 10%. Sementara untuk perikanan ini juga perform sekitar 25%. Dan di sisi lain untuk DAU, dana alokasi umum, ini terrealisasi cukup bagus, 27,3%. Sementara untuk DAK fisik tadi disampaikan juga belum ada realisasi karena masih menunggu juknis dan kelengkapan persyaratan. Untuk Otsus secara umum relatif bagus karena telah terrealisasi dari pagu 920 miliar, terrealisasi 210 miliar atau 22%. Terus tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus untuk guru PNSD di daerah khusus, ini terrealisasi juga cukup bagus, 23,7%. Dana tamsil, tambahan penghasilan guru PNS daerah, ini cukup signifikan, 69,4% realisasinya. Diikuti dengan dana BOS, ini 44,8%. Sementara BOK, untuk kesehatan, untuk keluarga berencana ini masih 5,8%. Sementara untuk BUP, pendidikan anak usia dini, ini terrealisasi 32,8%. Dan untuk perpustakaan daerah ini sudah 50%. Ini kalau kita lihat pembagian atau distribusi masing-masing wilayah, tadi kami sampaikan, untuk semua jenis, semua daerah belum mengalami penyaluran DAK fisik. Ini seperti kita lihat kalau di layar, untuk Papua Barat belum salur DAK fisik, untuk Manokwari ini DAK fisik dan Otsus, ini dalam konteks triwulan 1, terus Manokwari Selatan ini belum DAK fisik dan dana desa belum salur,
Untuk Pegunungan Arfak, dak fisik dan dana desa sama. Teluk Bintuni ini dak fisik dan otsus, serta dana desa juga belum cair. Dan Teluk Wendama, untuk Teluk Wendama ini dak fisik dan dana desa. Ini gambaran atau apa yang saya sampaikan tadi. Nah, demikian mungkin sekilas profil mengenai belanja pusat maupun belanja TKD lingkup KPPN Manokwari. Pesan kami dari KPPN Manokwari mungkin bagi seluruh satuan kerja instansi vertikal kementerian untuk dapat melaksanakan mengimplementasikan kegiatannya sesuai dengan yang telah direncanakan untuk mencapai output yang telah ditargetkan. Dan sementara untuk Pemda untuk dapat segera melakukan akselerasi penyaluran transfer ke daerah, sehingga harapannya kolaborasi antara kegiatan-kegiatan di Satker instansi vertikal dengan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melalui dana TKD ini dapat menggerakkan perekonomian masyarakat, sehingga diharapkan dapat pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Barat. Demikian, terima kasih, kami kembalikan kepada pimpinan. Terima kasih Pak Arif yang sudah menyampaikan secara lebih detail terkait dengan kinerja penyaluran belanja-belanja yang berasal dari APBN untuk satker-satker di wilayah mitra kerja KPPN Manokwari, dan yang lebih luas lagi adalah penyaluran TKD bagi pemerintah daerah yang menjadi mitra kerja KPPN Manokwari. Nah, secara umum mungkin bisa kami sampaikan Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, untuk dari paparan yang sudah kami lakukan, baik itu terkait dengan kinerja fiskal, kinerja makroekonomi, kemudian kinerja pendapatan, belanja, kemudian TKD, special mission gitu ya, termasuk tadi yang terakhir disampaikan oleh Pak Kepala KPPN terkait dengan kinerja dari masing-masing satker maupun Pemda. Dapat kami simpulkan bahwa sampai dengan Maret 2026 ini kinerja APBN di wilayah Papua Barat maupun Papua Barat Daya masih sangat solid, efisien, dan kredibel untuk menjaga stabilitas ekonomi regional. Jadi meskipun ada gejolak yang cukup besar dipengaruhi oleh keadaan global, namun dari sisi ekonomi regional APBN kita masih mampu menopang dengan solid, didukung dengan atau dibuktikan dengan capaian pendapatan sebesar 413,5 miliar, kemudian belanja negara 5,4 triliun, sedangkan untuk TKD yang difokuskan untuk pelayanan publik maupun pembangunan hal-hal yang mendasar itu capaiannya 3,8 triliun. Yang kedua, APBN dan APBD akan terus bersinergi dalam rangka menciptakan pertumbuhan yang inklusif untuk pengendalian inflasi dan penurunan kemiskinan. Begitu pula tadi sudah disampaikan juga oleh rekan-rekan bahwasanya untuk yang sifatnya special mission seperti KUR, UMI, dan perlindungan sosial itu akan terus disasar untuk masyarakat atau saudara-saudara kita yang di kaum bawah. Harapannya nanti daya beli mereka tetap terjaga, aktivitas ekonomi juga terus bergerak. Nah, yang terakhir untuk capaian-capaian proyek infrastruktur, proyek-proyek yang sifatnya proyek strategis nasional, meskipun memang ada beberapa yang masih perlu digenjot ya, tetapi masih on the track, dan harapannya nanti bisa mendukung perekonomian regional Papua untuk menjadikan Papua yang lebih sehat, cerdas, produktif, dan sejahtera. Hitong APBN, kitong jaga, kitong bangkit dari Papua Barat untuk Indonesia maju. Sekian dari kami paparannya, kami persilahkan dari rekan-rekan media kalau ada pertanyaan nanti bisa kami jawab secara bersama-sama. Kami persilahkan Pak.
Makasih Pak, dari media RRI Pak ya? Dengan Pak siapa Pak? Pak Putra. Baik, terima kasih Pak Putra atas 3 pertanyaan yang sudah disampaikan. Nanti mungkin bisa teman-teman menjawab ya. Mungkin yang pertama dulu terkait dengan DAU dan dana otsus. Tadi disampaikan progres sampai dengan Mei, kemudian realisasinya berapa gitu ya. Dan kira-kira karena ini menjadi, karena otsus ya Pak Arief, Pak Guntur ya, ini kan punya kekhususan gitu. Di daerah Papua kan daerah istimewa, sehingga untuk dana otsus pun juga menjadi perhatian bukan hanya Kementerian Keuangan tapi juga pimpinan daerah. Kami persilahkan dari Pak Arief dulu atau Pak Guntur? Pak Guntur dulu, silakan. Baik, izin menjawab terkait dengan penyaluran DAU maupun dana otsus dapat kami sampaikan untuk per Mei ini ya. Untuk di Provinsi Papua Barat ini untuk DAU sudah mencapai 37,38%. Kemudian untuk yang otsus ini penyalurannya sudah seluruh Pemda itu sudah salur sebesar tahap 1 itu sebesar 30%, atau kalau dinominalkan itu 343,96 miliar. Jadi memang terakhir kemarin untuk di Provinsi Papua Barat ya, itu terakhir kemarin untuk Kabupaten Manokwari itu salur di tanggal 5 Mei 2026. Kemudian memang ketika ini proses penyaluran itu kan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah gitu ya Pak ya. Jadi harapannya memang ketika transfer ke daerah itu sudah disalurkan ke rekening pemerintah daerah, itu harapannya memang dari pemerintah daerahnya juga merealisasikan program-programnya seperti tadi sudah disampaikan oleh bapak-bapak yang di sini gitu. Jadi ketika uangnya sudah diterima dari pemerintah pusat juga semestinya dibelanjakan sesuai dengan program-program yang telah direncanakan, sehingga nanti secara ekonomi itu uangnya berputar, dampaknya ada, kemudian secara manfaat juga tentu saja akan dirasakan oleh masyarakat di Papua Barat terutama. Seperti itu Pak. Ya, jadi secara umum memang kalau untuk DAU Pak Putra, karena ini sifatnya semacam dukungan pemerintah ya, karena memang secara kemampuan fiskal di teman-teman daerah ini kan masih terbatas, dan memang menjadi kewajiban pemerintah pusat untuk memberikan bantuan yang block grant maupun spesifik grant ya Pak Guntur ya, yang secara rutin itu diberikan memang di tanggal 1 yang otomatis biasanya dipakai untuk belanja pegawai di Pemda, kemudian untuk operasional pemerintahan lah ya, sehingga ini rutin setiap awal bulan kita salurkan biar nanti pelayanan dari teman-teman aparatur di daerah juga tidak terganggu gitu. Ada tambahan dari Pak Arief untuk yang disampaikan Pak Guntur? Ya, sedikit saja mungkin menebalkan apa yang disampaikan Pak Guntur tadi ya, terkait dengan kalau DAU sebenarnya kan sudah rutin gitu Pak, itu memang kebutuhan untuk kebutuhan pelayanan operasional, sementara untuk kami sebenarnya condongnya lebih cocoknya ke otsus, karena otsus ini kan hanya dana spesifik yang diberikan khusus kepada Papua Barat dalam hal ini, dan ini harapannya tadi betul untuk triwulan selanjutnya ini saya diharapkan sudah bisa segera pemenuhan persyaratan untuk bisa segera disalurkan. Kalau ini kan tadi kami sampaikan di triwulan 1 masih belum semua Pemda, harapan kami nanti di triwulan selanjutnya bisa mengakselerasi pencairan otsus, sehingga tadi betul, sehingga otsus ini spesifik untuk pemberdayaan di Papua Barat ini bisa benar-benar dirasakan manfaatnya sampai ke tingkat tapak di tingkat masyarakat. Demikian mungkin Pak. Ya, jadi secara umum kami pun juga secara rutin ya Pak Guntur ya,
kerjasama dengan timnya Bu Iren selaku anggota BPP atau BP3OKP yang beliau juga concern untuk melakukan monitoring terhadap dana otsus ini Pak. Dan beberapa kali, kebetulan akhir-akhir ini agak cukup masif untuk Musrenbang ya. Musrenbang, kemudian penyusunan RKP 2027 itu hampir setiap kabupaten dan provinsi itu kami hadir bersama tim BP3OKP untuk memonitor terutama untuk dana otsus. Jadi insya Allah ini tetap terus kami kawal. Kemudian pertanyaan kedua ini mungkin lebih tepat ke Pak Ade ya, nanti mungkin Pak Kepala KPPN juga bisa menambahkan ya terkait dengan pembangunan fisik yang sudah jalan dan tadi sudah dijelaskan kira-kira ya, mana yang paling cepat gitu ya. Syukur-syukur nanti ada yang cepat dan tentu saja yang berdampak masif terhadap aktivitas masyarakat, pergerakan masyarakat gitu. Masyarakat bisa merasakan manfaatnya. Silakan Pak Ade. Ya, makasih pimpinan. Makasih mungkin untuk pertanyaan terkait program prioritas nasional yang pembangunan fisiknya paling maju ya, paling besar atau paling terlihat gitu ya Pak Putra di wilayah regional Papua Barat. Kalau dari data yang kami paparkan tadi memang sejauh ini yang paling besar memang masih di lanjutan pembangunan pelabuhan Pak Putra. Pembangunan pelabuhan laut di Kaimana. Itu yang memang paling terbesar. Tapi memang kalau kita bicara belanja modal secara keseluruhan, memang di awal tahun ini di triwulan pertama ini kalau dibandingkan dengan tahun 2025 year on year itu memang peningkatannya cukup signifikan Pak. Itu sekitar 323% peningkatannya. Kalau di periode triwulan 1 tahun 2025 itu belanja modal untuk pembangunan fisik yang terrealisasi itu baru sekitar 19 miliar. Tapi untuk di tahun ini triwulan pertama sudah terrealisasi sebesar 84 miliar. Ini membuktikan bahwa teman-teman di Papua Barat, regional Papua Barat ini benar-benar sudah melakukan percepatan lah dalam pembangunan fisik infrastruktur ini. Terutama kalau kami lihat dari belanja modal yang terrealisasi di triwulan 1 itu memang ditopang oleh yang tadi saya sampaikan itu pembangunan pelabuhan di Kaimana dan salah satunya lagi ini pembangunan Bandara Siboru Pak di Fakfak. Nah ini memang ini untuk mendukung transportasi transportasi orang yang lebih cepat gitu kan ya, karena memang di Fakfak ini memang masih terkendala terkait transportasi untuk keluar dan ke dalam Fakfak. Nah ini mungkin bisa kami sampaikan di triwulan pertama ini memang pembangunan fisik yang paling terlihat adalah di pembangunan pelabuhan Kaimana dan Bandar Udara Siboru Pak yang paling terbesar, selain pembangunan fisik yang sifatnya preservasi gitu Pak untuk jalan dan jembatan. Itu mungkin Pak Putra, mungkin dari Kepala KPPN bisa menambahkan Pak. Cukup. Ada tanggapan dari Pak Putra terkait proyek yang tadi dipercepat? Untuk triwulan 1 tadi kami sampaikan ada beberapa daerah yang belum tersalurkan, tapi untuk sampai dengan ini Mei sudah tersalur semua Pak. Semua di tahap pertama sudah salur. Semua tambahan monggo Pak. Sudah tersalur semua di Provinsi Papua Barat. Kalau untuk di Provinsi Papua Barat Daya masih ada satu kabupaten, yaitu Kabupaten Tambrau. Itu memang sampai saat ini masih dalam proses perbaikan ya. Dokumennya sudah, syarat salurnya sudah disampaikan, tetapi masih ada perlu perbaikan. Seperti itu kondisinya. Ya. Cukup Pak. Baik, mungkin yang terakhir tadi pertanyaan ke Pak Arya untuk yang terkait dengan kinerja perpajakan Pak. Dari tadi yang sudah dipaparkan kira-kira bisa dijelaskan secara singkat sektor mana yang berkontribusi terhadap perbaikan kinerja perpajakan di KPP Manokwari Pak. Silakan.
Baik, terima kasih pimpinan. Pak Putra dari RRI ya Pak. Tadi saya coba ulang pertanyaannya. Sektor apa yang memberikan kontribusi dominan untuk penerimaan pajak di wilayah kerja KPP Pertama Manokwari ya? Untuk sektor yang dominan, memang KPP Pertama Manokwari ini dari tahun ke tahun sektor dominannya adalah administrasi pemerintahan. Nah, sektor administrasi pemerintahan adalah sektor paling dominan memberikan kontribusi penerimaan pajak bagi KPP Pertama Manokwari. Namun yang perlu kita ketahui bahwa di tahun 2025 triwulan 1, sektor administrasi pemerintahan ini kontribusinya hingga mencapai 73% terhadap total penerimaan pajak yang dikelola oleh KPP Pertama Manokwari. Namun di tahun 2026, dominasi dari sektor administrasi pemerintahan ini mulai berkurang karena kontribusi dari administrasi pemerintahan turun menjadi sebesar 55,4%. Jadi dominasi dari sektor pemerintahan, administrasi pemerintahan turun, tetapi tetap dia menjadi sektor dominan yang ada di KPP Pertama Manokwari. Dan sektor yang tumbuh cukup signifikan adalah sektor industri pengolahan, di mana saat ini kontribusinya sebesar 26%. Nah, ini tidak terlepas dari meningkatnya aktivitas produksi dari salah satu industri semen yang ada di Kabupaten Manokwari. Ini yang menopang cukup signifikan penerimaan pajak yang ada di wilayah kerja KPP Pertama Manokwari. Mungkin itu penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Baik, kami rasa cukup teman-teman semuanya dari beberapa hal yang tadi sudah kita paparkan terkait dengan kinerja APBN maupun perekonomian sudah kita sampaikan. Tadi beberapa pertanyaan dari teman-teman media juga sudah kita jawab. Kami pikir cukup rekan-rekan semuanya. Ada yang perlu disampaikan lagi dari teman-teman? Cukup? Cukup? Silakan. Mungkin sedikit menambahkan terkait dengan penyaluran Otsus ya. Untuk tahun ini secara penyaluran itu dibandingkan tahun lalu sebenarnya sudah cukup bagus gitu, karena dibandingkan dengan tahun lalu itu penyalurannya itu masih di sekitar bulan Mei untuk tahap pertama, tapi untuk di tahun ini itu di bulan Februari itu sudah mulai ada Pemda yang sudah salur. Jadi memang terdapat perbaikan yang cukup signifikan terkait dengan pemenuhan dokumen untuk sebagai syarat salur di penyaluran Otsus. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Pak Guntur atas tambahannya. Sekali lagi rekan-rekan semuanya, kita berharap apa yang kami sampaikan tadi bisa membuat kita lebih optimis untuk memajukan perekonomian di Papua Barat. Harapannya nanti seperti yang kita sampaikan, apa yang kita capai di Papua Barat nanti bisa kontribusi untuk Indonesia maju. Perlu jel-jel Mas Miftah? Nggak usah ya? Cukup ya? Itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.